Seorang pria tua mendadak berubah menjadi kambing berkepala manusia tepat setelah sholat duhur di depan musola kecil di Cilacap. Warga geger, keluarganya hancur, dan terkuak sebuah dosa kelam yang pernah ia sembunyikan puluhan tahun lalu. Dosa apa yang begitu kejam hingga membuat langit murka dan mengutuknya hidup-hidup? Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Siang itu, matahari Cilacap menggantung tepat di atas ubun-ubun, membakar tanah yang retak, membuat daun-daun pisang di pinggir jalan layu seperti kehilangan nyawa. Jalan setapak menuju musola kecil di tengah sawah tampak sepi, hanya terdengar gemerisik angin dan suara jangkrik yang bertalu-talu seperti genderang kegelisahan. Azan zuhur baru saja berkumandang, mengambang di udara yang begitu panas hingga napas terasa berat. Di serambi musola, para petani yang baru pulang dari sawah duduk bersila, mengusap peluh yang menetes dari pelipis mereka, bersiap mengambil air wudhu. Dan di antara mereka, muncullah sosok yang jarang terlihat, berjalan perlahan seperti bayangan masa lalu yang kembali dari kubur, Pak Darmawan. Pak Darmawan sudah berusia 60 tahun. Tubuhnya kurus, bahunya membungkuk, dan rambut putihnya kusut seperti kapas terbakar. Mata sayunya menyapu lantai musola, tak berani menatap siapapun. Orang-orang saling berbisik lirih saat ia melewati mereka, seolah menyaksikan sesuatu yang mustahil. Selama puluhan tahun, ia nyaris tak pernah terlihat sholat di musola ini. Dulu, ketika masih muda dan kaya raya, ia terkenal sombong, kejam, dan tak pernah mau bersosialisasi dengan warga kampung. Setelah hartanya hancur, ia hidup menyendiri di gubuk reot dekat Pematang, menghabiskan hari-harinya dengan termenung menatap langit, kadang terdengar melolong lirih di malam hari seperti binatang terluka. Karena itu, ketika ia datang hari itu, mengenakan sarung lusuh dan baju koko yang terlalu besar, semua orang menahan napas, seolah takut kehadirannya membawa pertanda buruk. Ia berwudhu dengan tangan gemetar, menahan isak yang nyaris pecah. Setiap percikan air yang jatuh ke tanah seolah membakar kulitnya, dan beberapa kali ia terhuyung seolah ada beban berat di pundaknya. Saat masuk ke dalam musola, langkahnya pelan, namun mantap. Ketika takbir pertama dikumandangkan, suaranya nyaris tak terdengar, tapi mata tuanya basah oleh air mata. Dalam rukuknya, punggungnya yang ringkih gemetar keras, dan ketika ia bersujud, tubuhnya menekuk dalam-dalam seolah ingin menanamkan dirinya ke bumi, membiarkan seluruh dosanya larut dalam tanah. Tidak ada yang tahu, di dalam dadanya yang renta itu, ada gelombang penyesalan yang menjerit memohon pengampunan. Dosa-dosa besar yang ia pendam sendirian selama puluhan tahun, menumbuhkan duri di setiap helaan napasnya. Selesai salam, semua jamaah berzikir pelan. Tapi Pak Darmawan tidak bergerak. Ia tetap bersila, menunduk, kedua tangannya bergetar di atas paha, dan air mata mengalir deras membasahi janggut putihnya. Bibirnya komat kamit, memanjatkan doa yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Lalu tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari tenggorokannya, seperti suara retakan kayu yang patah. Tubuhnya menegang, matanya melotot, dan dari kulitnya yang keriput muncul tonjolan-tonjolan aneh, seperti daging yang menggumpal lalu menyusut. Semua jamaah yang melihat sontak berdiri, sebagian mundur ketakutan, sebagian lagi hanya mampu membeku. Suasana mendadak hening mencekam, hanya terdengar dengus napas berat Pak Darmawan yang makin cepat, makin pendek, seperti hembusan hewan kecil yang ketakutan. Kulitnya mengelupas, tulangnya berderak, dan tubuhnya mengecil, membungkuk, melengkung dalam posisi aneh. Suara melenguh lirih keluar dari mulutnya yang perlahan memanjang membentuk moncong. Sarung lusuhnya terlepas dan jatuh ke lantai, menyingkap tubuh baru yang kini dipenuhi bulu kelabu keperakan. Dalam hitungan detik, di hadapan mata yang membelalak ketakutan itu, Pak Darmawan berubah menjadi seekor kambing kecil berbulu kelabu, tapi dengan kepala manusia tua yang masih meneteskan air mata. Matanya menatap mereka satu persatu, penuh kesakitan, seolah memohon pertolongan. Beberapa anak kecil menjerit histeris, perempuan-perempuan desa menutup wajah mereka sambil menangis,
dan seorang pemuda langsung pingsan di sudut musola. Kambing berkepala manusia itu terduduk lemas di atas sajadah yang masih hangat, tubuhnya gemetar, napasnya berat seperti orang yang menahan beban dunia. Tak ada satupun yang berani mendekat. Hanya angin panas yang itu yang lewat, membawa bau anyir aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari mulutnya yang kini berbentuk moncong, keluar suara lirih yang nyaris seperti isak, dan dari kedua matanya yang masih manusia, air mata terus menetes tanpa henti. Di luar musola, ayam-ayam kampung berhenti berkokok, angin mendadak diam, dan bahkan langit yang tadi membara seolah meredup. Suasana mendadak terasa seperti bukan lagi di bumi. Dan disitulah, tepat di bawah terik matahari Cilacap yang membakar, warga menyaksikan sendiri sebuah keajaiban mengerikan. Seorang manusia yang berubah menjadi kambing berkepala manusia setelah menunaikan sholat zuhur. Sebelum menjadi lelaki renta yang menunduk seperti ranting tua, Pak Darmawan pernah berdiri tegak seperti pohon besar yang menaungi banyak orang. Atau setidaknya, itulah yang ia biarkan orang lain percayai. Puluhan tahun silam, ia adalah seorang mandor proyek bangunan ternama di Cilacap. Uang mengalir deras ke kantongnya, mobil mewah berganti setiap tahun, dan orang-orang berlomba mencium tangannya demi mendapatkan belas kasihan atau proyek. Namun di balik senyum lebarnya, tersembunyi hati yang keras seperti batu, dingin, dan kosong. Ia menindas para pekerja kecil, menahan gaji mereka, memeras keringat mereka hingga habis tanpa ampun. Ia membangun kejayaan pribadinya di atas punggung orang miskin, dan pada puncak kesombongannya, ia melakukan dosa yang kelak menelan seluruh hidupnya. Ada sebuah panti asuhan kecil di pinggir kota, berdinding kayu dan beratap seng, tempat puluhan anak yatim tinggal bersama seorang pengasuh tua. Bangunan itu berdiri tepat di lahan yang diincar Pak Darmawan untuk membangun gudang besar bagi bisnis material bangunannya. Berkali-kali ia menawar, berkali-kali pula sang pengasuh menolak. Tempat ini satu-satunya rumah mereka, kata pengasuh itu lirih. Tapi Darmawan tidak peduli. Baginya, air mata anak-anak hanyalah gangguan kecil, bukan alasan untuk menunda keuntungan besar. Ia memakai cara licik, mengurus surat tanah palsu, menyuap oknum pejabat desa, lalu memerintahkan anak buahnya menggusur paksa panti itu. Para anak yatim menangis meraung di jalanan, memeluk pintu kayu yang ringkih, namun tangan-tangan kasar merobek mereka dari rumah satu-satunya yang mereka punya. Saat itu hujan turun deras. Tapi hujan tak bisa memadamkan api di dada Darmawan, api keserakahan yang membutakan. Ketika pengasuh tua itu berusaha menghentikannya, ia malah menendangnya hingga jatuh ke lumpur. Malam harinya, bangunan panti itu terbakar. Api melalap dinding kayu tua itu secepat kertas, menjilati atap seng hingga meleleh seperti lilin. Asap hitam membubung ke langit, sementara jeritan anak-anak yang tertinggal di dalam membelah malam. Warga datang berlarian, tapi pintu sudah terkunci dari luar. Seseorang telah memalunya dengan paku besar. Dan seseorang itu adalah Darmawan sendiri, yang berdiri di kejauhan dengan jas hujan hitam, menatap kobaran api dengan mata kosong tanpa setetes pun air mata. 6 anak yatim tewas malam itu. Tubuh kecil mereka hangus, tidak lagi bisa dikenali. Dari tragedi itu, Darmawan justru mendapatkan ganti rugi asuransi yang membuatnya semakin kaya. Gudang megah berdiri di atas bekas panti, dan ia bersulang merayakan kemenangannya di hotel mewah bersama para pejabat yang ia sogok. Tapi sejak hari itu pula, hidupnya perlahan membusuk dari dalam. Istrinya yang lembut berubah pendiam, murung, dan akhirnya meninggal karena depresi berat. Ditemukan gantung diri di kamar mandi rumah mereka, meninggalkan surat pendek. Aku tak sanggup hidup bersama seorang pembunuh. Anak semata wayangnya, Reza, kabur dari rumah saat usia 17 tahun. Ia meninggalkan sepucuk catatan yang hanya berisi satu kalimat. Aku tak mau tumbuh menjadi sepertimu. Sejak itu, Darmawan hidup sendirian. Bisnisnya hancur perlahan. Rekan-rekan kerjanya berkhianat, uangnya habis disedot utang, dan orang-orang yang dulu mencium tangannya kini berpura-pura tak mengenalnya. Rumah mewahnya dijual, mobil-mobilnya hilang satu persatu. Ia akhirnya menyingkir ke kampung kecil dekat sawah, tinggal di gubuk reot peninggalan orang tuanya.
Namun kekosongan tidak berhenti memburu. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi anak-anak kecil berlari di lorong gelap, menjerit memanggil nama ibu mereka, sebelum terbakar dan lenyap menjadi abu. Ia sering duduk di tepi sawah sampai pagi, menatap cahaya matahari pertama sambil menangis diam-diam. Tapi setiap kali ingin berdoa, lidahnya kaku. Seolah Tuhan menutup telinganya dari mulut seorang pembunuh. Tahun demi tahun berlalu, tubuhnya menua, kulitnya mengeriput, rambutnya memutih seperti abu. Namun rasa bersalah itu tak pudar, justru tumbuh seperti duri dalam dada, menusuk setiap tarikan napas. Hingga suatu malam, ia bermimpi melihat anak-anak yatim itu berdiri dalam lingkaran api, menatapnya tanpa mata, dan berkata dalam suara yang menggema seperti petir, "Engkau akan tahu rasanya menjadi hina, menjadi buangan, menjadi makhluk yang tak dianggap manusia, seperti kami dulu." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia menangis keras-keras, meraung seperti binatang yang terluka. Sejak hari itu, ia mulai sering datang ke musola. Tidak ada yang tahu mengapa. Tapi setiap kali duduk di serambi, matanya basah, pandangannya kosong, seolah sedang menunggu sesuatu yang ia tahu akan datang, entah hukuman atau pengampunan. Sejak kejadian mengerikan itu, musola kecil di tengah sawah mendadak menjadi pusat kehebohan seluruh kampung. Warga berkerumun dari pagi hingga malam, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Sebagian membawa anak-anak mereka menjauh karena takut trauma. Pak Darmawan, atau tepatnya makhluk kambing kecil berkepala manusia tua itu, terbaring lemah di sudut musola, terbungkus kain sarung bekas, masih meneteskan air mata dari mata manusianya. Sesekali, ia melenguh lirih, suara aneh yang setengah erangan, setengah tangisan. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, seolah ada tembok gaib di sekelilingnya. Bahkan ayam dan kambing kampung yang lewat mendadak ketakutan, lari terbirit-birit begitu mencium baunya. Suasana seperti tertahan di antara dua dunia, antara bumi dan sesuatu yang tak seharusnya dilihat mata manusia. Ketua RT segera memanggil beberapa ustaz dan kiai sepuh dari desa-desa sekitar. Sore itu, musola penuh dengan aroma kemenyan dan bacaan ayat-ayat suci. Para ustaz duduk melingkar. Wajah mereka tegang, mata mereka sesekali melirik makhluk itu dengan ngeri. Salah satu kiai tertua, Kiai Sahlan, datang dengan tongkat kayu dan sorban putihnya yang lusuh. Ia menatap makhluk itu lama sekali tanpa bicara, lalu memejamkan mata, bibirnya bergerak membaca doa-doa dalam hati. Suasana mendadak hening. Angin yang sejak tadi membawa debu sawah berhenti seketika, seolah alam pun menahan napas. Setelah beberapa menit, Kiai Sahlan membuka mata, dan tatapan matanya tajam, berat, seperti seseorang yang baru saja menatap ke dalam jurang gelap. "Ini bukan penyakit," katanya pelan, suaranya parau. "Ini bukan sihir, bukan pula perbuatan jin. Ini adalah kutukan langsung dari langit." Orang-orang terperanjat. Beberapa ibu menutup mulut mereka dengan tangan, seorang bapak tua menunduk sambil menangis. "Kutukan? Kenapa?" tanya ketua RT dengan suara nyaris berbisik. Kiai Sahlan menatap semua yang hadir, lalu duduk bersila, menarik napas dalam-dalam. "3 malam yang lalu," ujarnya lirih, "aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berjalan di atas tanah yang terbakar. Di hadapanku ada 6 anak kecil berpakaian compang-camping. Wajah mereka hitam legam terbakar, tapi mata mereka bersinar seperti bara. Mereka berkata bahwa orang yang membakar rumah mereka, yang mengunci pintunya dan menertawakan jeritan mereka, akan dijatuhkan derajatnya hingga lebih rendah dari binatang. Ia akan dijadikan binatang, tapi wajahnya tetap manusia, agar ia bisa merasakan kehinaan itu sepenuhnya." Suara Kiai Sahlan bergetar saat mengucapkannya. Semua orang membeku. Perlahan, tatapan mereka beralih ke makhluk kecil itu, kambing berwajah Pak Darmawan, yang kini menunduk dalam-dalam, bahunya yang kecil bergetar hebat seperti menangis. Air mata jatuh membasahi bulu kelabunya, menetes ke sajadah. Ia tidak membantah, tidak melawan, tidak berusaha kabur. Ia hanya duduk diam, menanggung setiap tatapan ngeri yang menusuk tubuh kecilnya. Seolah tahu
bahwa semua itu memang pantas. Dosa besar yang dilakukan pada anak yatim, lanjut Kyai Sahlan, adalah salah satu yang paling cepat dibalas di dunia. Dan balasan ini bukan sembarang balasan. Ini peringatan bagi kita semua. Tidak ada harta, tidak ada kekuasaan yang dapat menebus air mata anak yatim yang ditelantarkan, apalagi dibunuh. Suasana musola pecah oleh isak tangis. Para lelaki dewasa menunduk menutupi wajah mereka. Anak-anak yang hadir dipeluk erat oleh ibunya, dan sebagian warga bahkan bersujud sambil menangis keras, memohon ampun agar kampung mereka tidak ditimpa murka yang sama. Kyai Sahlan memerintahkan semua orang untuk menjaga makhluk itu di musola, memberinya air dan makanan, tetapi tidak boleh menyentuhnya dengan tangan langsung. Biarkan ia merasakan kehinaan itu, katanya, hingga Allah sendiri yang menentukan kapan kutukan ini selesai. Malam itu, musola dijaga bergantian oleh para pemuda. Namun tidak satu pun yang sanggup menatap makhluk itu terlalu lama. Tatapan matanya menusuk, tatapan manusia yang menjerit dari dalam tubuh seekor kambing. Angin malam Cilacap berembus dingin, membawa suara-suara yang tidak wajar. Beberapa pemuda bersumpah mendengar tangisan anak kecil dari arah gudang tua yang berdiri di bekas panti asuhan dulu, padahal tempat itu sudah lama kosong. Bahkan anjing-anjing kampung menolak mendekat, hanya melolong dari kejauhan sepanjang malam. Dan di tengah keheningan malam itu, saat semua orang mulai tertidur di serambi, seekor kambing berkepala manusia duduk sendiri menghadap kiblat, bulu kelabunya basah oleh air mata. Bibir manusianya komat kamit membaca istighfar dalam suara patah yang nyaris tak terdengar. Kabar tentang seorang lelaki tua yang berubah menjadi kambing berkepala manusia di sebuah musola kecil di Cilacap menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan hari, musola yang dulu sunyi itu berubah menjadi lautan manusia. Wartawan, warga dari desa lain, pedagang kaki lima, bahkan anak-anak sekolah yang penasaran, berbondong-bondong datang hanya untuk mengintip dari balik pagar bambu. Ada yang mengucap istighfar, ada yang memotret diam-diam, ada pula yang tertawa-tawa tanpa rasa iba, seolah melihat tontonan aneh di pasar malam. Namun dari sekian banyak wajah asing yang datang, ada satu wajah yang membuat dada semua orang di musola itu tercekat. Reza, anak tunggal Pak Darmawan, yang telah pergi puluhan tahun lalu tanpa pernah kembali. Ia muncul di sore yang mendung, berjalan perlahan di jalan tanah dengan jaket lusuh dan ransel kecil di punggungnya. Langkahnya ragu-ragu, tapi matanya menyala dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran marah, takut, dan duka yang dalam. Beberapa warga mengenalinya dari raut wajahnya yang menyerupai ayahnya saat muda. Hanya saja kini tatapannya keras, penuh luka. Reza berhenti di depan musola. Ia memandang kerumunan yang berdesakan, lalu menatap ke dalam, dan tubuhnya menegang. Di atas sajadah usang, seekor kambing kecil berbulu kelabu duduk diam, dengan wajah manusia tua yang dulu sangat ia benci. Mata makhluk itu perlahan mengangkat, dan untuk sesaat waktu berhenti. Dua pasang mata saling menatap, ayah dan anak, terpisah oleh puluhan tahun kebencian, dan kini oleh wujud yang bukan lagi manusia. Warga menyingkir memberi jalan. Reza melangkah pelan masuk. Setiap langkahnya seperti menghantam tanah dengan berat ribuan kenangan pahit. Ia berdiri di depan makhluk itu, menatapnya lama, bibirnya bergetar menahan sesuatu yang lama terkubur. "Jadi ini, balasanmu," bisiknya lirih. "Inikah yang pantas kau terima, setelah membakar mereka, membunuh ibu dengan perlahan, membunuh kita semua?" Pak Darmawan, atau makhluk itu, menunduk dalam, lalu mengangkat kepalanya dengan air mata menetes deras dari mata manusianya. Bibirnya yang tipis gemetar, lalu keluarlah suara lirih, retak, seperti suara manusia yang patah. "Maafkan, aku." Kata-kata itu menghantam dada Reza seperti petir. Bertahun-tahun ia memupuk kebencian, memaki nama ayahnya di setiap doa, bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya. Tapi kini, di hadapannya, bukan lagi sosok angkuh yang dulu memerintah orang dengan bentakan, melainkan seekor makhluk kecil yang bahkan tidak lagi bisa berdiri tegak. Hanya seonggok daging dengan wajah ayahnya, hancur, hina, menyesal. Reza berjongkok. Air matanya akhirnya pecah, jatuh membasahi bulu makhluk itu.
Ia memukul dada sendiri dengan kepalan tangan, seolah mencoba merobek semua kebencian yang menyesakan. Kau menghancurkan hidupku. Suaranya pecah. Tapi kenapa aku masih ingin kau kembali jadi ayahku? Kerumunan yang menyaksikan itu tidak mampu menahan air mata. Beberapa orang terisak, sebagian lainnya menunduk khusyuk berdoa. Kiai Sahlan yang duduk di sudut musola mengangguk pelan, seolah baru menyaksikan celah kecil cahaya menembus kabut kelam penyesalan. Ia berbisik lirih, barangkali inilah awal dari pengampunan. Hari-hari berikutnya, Reza tinggal di musola. Ia menolak pulang, menolak tidur di rumah warga. Setiap pagi ia membersihkan lantai musola, menimba air untuk wudhu, dan setiap malam duduk di samping makhluk itu, membacakan ayat-ayat pendek dengan suara lirih. Kadang ia memandangi wajah ayahnya yang separuh kambing itu sambil menangis diam-diam, lalu membelai bulunya dengan kain agar tidak kotor. Ia memperlakukannya seperti seorang anak yang merawat ayah renta, meski yang dirawat bukan lagi manusia. Perlahan, suasana musola berubah. Orang-orang yang semula datang hanya untuk menonton, kini datang untuk menangis, berdoa, dan merenung. Mereka tidak lagi melihat seekor kambing aneh, tetapi seorang manusia yang menanggung dosa besar, dan seorang anak yang mencoba menyembuhkan luka dengan cinta yang ia sendiri tak tahu masih tersisa. Namun, di balik semua itu, malam-malam Reza diliputi mimpi aneh. Ia melihat anak-anak yatim yang dulu terbakar berjalan di sekitar musola, memegang tangan ayahnya yang kini kecil, dan menatap Reza dengan mata kosong. Dalam mimpi itu, salah satu anak berbisik, "Maafkan dia, atau kami tak akan pernah bisa pergi." Dan ketika Reza terbangun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang jauh lebih sulit dari memaafkan, mengembalikan nama ayahnya yang tercemar, agar ruh anak-anak yatim itu bisa beristirahat dalam damai. Hujan deras mengguyur Cilacap malam itu, seolah langit pun turut berduka atas nasib yang menimpa Sarman. Di bilik bambu yang disulap menjadi kandang darurat, tubuh setengah kambingnya tergolek lemah. Nafasnya tersengal, dan matanya yang masih berwujud manusia tampak berkaca-kaca menatap langit-langit yang bocor meneteskan air. Di luar, warga mulai jarang datang menjenguk. Dulu mereka berbondong-bondong, penasaran, bahkan ada yang datang hanya untuk merekam dan menertawakan. Tapi sekarang, ketika bau anyir tubuh hewan dan luka membusuk mulai menyengat, mereka semua pergi satu persatu, meninggalkan Sarman dalam kesunyian yang menusuk. Nur dan anak-anaknya masih setia menemaninya, meski mereka sendiri telah jadi bahan ejekan. Warung mereka ditinggalkan pembeli, anak-anaknya diolok-olok sebagai anak kambing oleh teman-temannya. Namun, mereka tetap bertahan, karena di balik wujud ganjil yang menjijikan itu, Nur masih melihat sosok suaminya, pria yang dulu menggendongnya saat kakinya terkilir di sawah, pria yang pernah membelikan gelang emas dari hasil panen pertama mereka. Nur tahu, dosa besar yang dilakukan suaminya telah menghancurkan segalanya, tapi ia juga tahu bahwa cinta sejati bukan hanya untuk hari-hari baik, melainkan juga saat seseorang jatuh ke jurang paling kelam. Malam itu, Sarman memanggil Nur dengan suara serak dan lirih. "Nur, maafkan aku." Tangisnya pecah, menggema di antara dinding bambu. "Semua ini salahku. Aku dulu pernah mengusir seorang lelaki tua dari musola karena aku malu dia kotor dan bau. Aku bilang dia najis. Aku menendangnya keluar saat dia hendak sholat. Dia menangis, tapi aku malah tertawa." Nur terdiam, jantungnya berdegup keras. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ia menggenggam tangan suaminya yang kini berselimut bulu, hangat dan gemetar. "Setelah itu," lanjut Sarman, "aku dengar dia meninggal beberapa hari kemudian di pinggir jalan. Tidak ada yang mengurus jenazahnya. Dan hari itu, sebelum aku sholat duhur kemarin, aku bermimpi dia datang, matanya putih. Dia bilang aku akan menanggung rasa hina seperti dia dulu, dan ketika aku sujud, aku bangun dalam tubuh ini." Sarman menjerit pelan, menekuk tubuh setengah kambingnya hingga terlihat mengerikan. Nur tak sanggup berkata apa-apa. Dalam benaknya, dosa Sarman bukan sekadar menolak, tapi menghinakan seorang hamba Allah yang ingin beribadah.
Air matanya tumpah. Ia sadar, kutukan ini bukan semata hukuman dunia, melainkan pesan keras dari langit tentang kesombongan yang membunuh kasih sayang. Di luar, petir menyambar, menyinari sesaat siluet tubuh Sarman yang meringkuk dalam kesakitan. Nur memeluknya erat, membisikkan istighfar berkali-kali, berharap langit masih mau mendengar. Sementara itu, anak-anak mereka yang berdiri di luar pintu menangis diam-diam. Mereka belum sepenuhnya memahami dosa apa yang telah dilakukan ayah mereka, tapi mereka bisa merasakan penderitaan itu. Dalam isak tangisnya, sang anak sulung, Randi, berjanji dalam hati bahwa ia akan hidup tanpa kesombongan, bahwa ia akan menolong siapapun yang datang ke musola, betapapun miskinnya, betapapun kotornya. Ia ingin menjadi lawan dari dosa yang telah mengutuk ayahnya. Namun, waktu seakan tak memberi kesempatan panjang. Nafas Sarman makin berat. Matanya mulai sayu. Ia berbisik lemah. Jika Allah masih mau, ampuni aku. Biar aku hanya jadi debu di tanah musola itu. Nur menangis keras, merunduk ke dada suaminya yang perlahan mendingin. Di luar, azan Isya berkumandang lirih, dan malam semakin pekat menutup penyesalan yang datang terlambat. Fajar perlahan menyelinap di balik sawah basah Cilacap. Kabut tipis menari di atas tanah, dan embun menggantung di ujung-ujung daun padi. Udara pagi begitu dingin, menusuk, seolah menggigilkan tulang, namun tak lebih dingin dari suasana hati keluarga Sarman pagi itu. Nur duduk bersila di depan bilik bambu, matanya sembab, tangan masih menggenggam tasbih yang telah basah oleh air mata. Semalaman ia tak tidur, membaca istighfar di samping tubuh suaminya yang setengah kambing, yang nyaris tak lagi bergerak, hanya sesekali menghembuskan napas pendek yang berat. Anak-anak mereka, Randi dan Siti, duduk memeluk lutut di pojok, wajah mereka pucat dan mata merah. Tak ada suara ayam jantan bersahutan pagi itu, seolah alam pun sedang menahan napas menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Di kejauhan, suara azan subuh dari musola kecil yang dulu menjadi tempat awal tragedi ini, mengalun lirih, menusuk ke dalam dada Nur seperti pisau tajam. Tiba-tiba, Sarman mengangkat kepalanya pelan. Matanya terbuka, dan kali ini ada cahaya yang berbeda, bukan cahaya kemarahan atau ketakutan, tapi ketenangan yang tak pernah Nur lihat sebelumnya. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik lirih, "Bawa aku ke musola, tempat aku dulu berdiri dengan kesombongan." Nur tercekat. Tubuh Sarman yang setengah kambing sudah nyaris tak bisa digerakkan. Tapi Nur mengangguk, dan bersama Randi, mereka mengangkat tubuh Sarman yang berat itu, memapahnya pelan-pelan menembus embun pagi. Warga yang mulai bangun dari tidur mereka mengintip dari balik jendela. Ada yang berbisik, ada yang memandang dengan iba. Tapi Nur tak peduli. Langkah mereka lambat, tapi pasti, menuju musola kecil bercat putih yang kini catnya telah mengelupas di sana-sini. Ketika tiba di serambi musola, Sarman memohon agar dibaringkan tepat di tempat ia dulu menendang lelaki tua yang datang untuk sholat. Dengan suara serak, ia menatap ke langit pucat dan berucap, "Ya Allah, aku hamba MU yang sombong, yang menolak saudara seimanku hanya karena ia miskin. Ampuni aku, bersihkan aku, meski harus kau hapuskan aku dari dunia ini." Begitu kata-kata itu keluar, angin pagi tiba-tiba berembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang musola bergetar keras. Cahaya matahari pertama menimpa tubuh Sarman, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh hewan itu mulai bergetar, bulu-bulu kambingnya lurus satu persatu seperti kapas yang ditiup angin, kaki-kakinya mengejang lalu perlahan kembali membentuk kaki manusia, dan wajahnya, wajah manusia yang dulu dikenalnya, muncul kembali dari balik wajah kambing yang menyeramkan. Nur menjerit lirih, menutup mulutnya dengan tangan, sementara Randi dan Siti menangis keras memanggil ayah mereka. Sarman kembali utuh sebagai manusia, namun tubuhnya tampak pucat, rapuh, dan lemah. Ia menatap musola dengan mata bening yang kini penuh penyesalan dan cinta, lalu menoleh kepada keluarga kecilnya. "Terima kasih, sudah menemaniku, bahkan saat aku bukan lagi manusia," ucapnya pelan. Lalu, dengan tenang, ia bersujud, sujud yang lama, dalam, dan khusyuk, tepat di lantai musola tempat ia dulu berbuat dosa. Saat Nur hendak membantunya berdiri,
Tubuh Sarman terkulai pelan. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia telah pergi, dalam keadaan bertaubat dan bersih, meninggalkan dunia dalam sujudnya. Tangis pecah. Nur memeluk tubuh suaminya erat, sementara matahari pagi mulai naik perlahan, membungkus musola kecil itu dengan cahaya keemasan yang hangat. Warga yang datang satu persatu tertegun menyaksikan keajaiban itu, dan hari itu, musola kecil yang dulu sepi mendadak penuh. Orang-orang berdatangan, bukan untuk menertawakan, tapi untuk bersujud, untuk memohon agar mereka tidak mengulang dosa kesombongan yang telah menghancurkan hidup seorang Sarman. Di pusara sederhana Sarman yang dibuat di samping musola, Nur menanam bunga melati. Ia tahu, kisah suaminya akan jadi pelajaran sepanjang masa, bahwa satu tindakan kecil dalam kesombongan bisa meruntuhkan segalanya, tapi satu sujud tulus bisa membuka pintu ampunan langit, bahkan di detik terakhir kehidupan. Bunga sakura. Kesombongan sekecil apapun dapat menutup mata hati dan menjatuhkan manusia ke jurang kehinaan, seperti Sarman yang berubah menjadi kambing berkepala manusia karena merendahkan sesama hamba Allah. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari rupa atau harta, karena setiap jiwa berharga di hadapan Tuhan. Ampunannya luas, tapi hanya bagi hati yang mau merendah dan bertaubat dengan tulus sebelum terlambat.